Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita masih akan membahas mengenai visualisasi data ya. Kalau di pekan kemarin kita membahas mengenai konsepnya ya, konsep dari visualisasi data. Saya bagikan materinya kemarin teman-teman belajar mandiri. Hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana kemudian kita menerapkan visualisasi data tersebut di bahasa pemrograman R ya, dengan menggunakan satu package atau satu library di dalam R itu yang namanya adalah ggplot2 atau ggplot2. Nah, teman-teman mungkin ini pertemuan terakhir sebelum Idul Fitri ya. Pertemuan terakhir sebelum Idul Fitri nanti mungkin minggu depan itu kan sudah minggu terakhir Ramadan ya. Sudah minggu terakhir Ramadan. Mungkin tidak ada kelas. Nanti kita akan mulai lagi setelah Idul Fitri nanti. Jadi kita itu kan sampai libur itu sampai tanggal 15 ya. Nah, nanti tanggal 17 kita sudah mulai kuliah lagi karena waktunya itu mepet. Jadi nanti habis Idul Fitri itu mungkin kita masih punya waktu 2 pekan untuk menghabiskan materi. Nanti di pertemuan setelah Idul Fitri nanti mungkin kita masuk ke materi data mining sama studi kasus untuk teknik industri. Insya Allah masih terkejar. Oke, hari ini kita belajar mengenai visualisasi data di R dengan menggunakan ggplot2. Ya. Ini tidak terlalu banyak materinya karena ggplot2 ini sebenarnya juga salah satu library yang penggunaannya cukup simple ya, atau bahkan mungkin saya boleh bilang ini sangat simple apabila kita bisa memahami struktur dari penggunaan library ggplot2 ini, yang itu tidak terlalu rumit. Nanti akan kita lihat ya. Nah, jadi ini pengantar dulu bahwa ggplot2 ini adalah sebuah library tambahan di R. Jadi kita harus menginstal library-nya di R. Itu kemarin teman-teman sudah belajar ya cara menginstal paket tambahan di R. Jadi ggplot2 ini sangat populer digunakan untuk visualisasi data. Nah, kenapa populer? Karena grafik ini dapat dihasilkan dengan struktur perintah yang sangat generik, tapi jelas dan rapi. Dan itu mudah untuk dipahami. Jadi kita hanya, kalau kita sudah memahami struktur perintah dari bahasa R ya, bagaimana cara menuliskan kode dalam bahasa R dengan baik, maka penggunaan ggplot ini tidak akan terlalu susah, atau ggplot2. Nah, jadi kekuatan ggplot ini adalah dia memiliki definisi yang jelas untuk komponen-komponen visual sehingga dapat digunakan untuk membangun visualisasi data yang cukup lengkap seperti itu. Nah, jadi di sini ada 4 komponen ggplot pada grafik tersebut, yaitu plot, data, estetik, dan layer. Bentar, kok mati? Benar. Nah, ya, jadi ada 4 komponen ggplot2 pada grafik, yaitu plot, data, estetik, dan layer. Nah, hari ini kita akan mencoba mengupas satu persatu komponen-komponen di dalam ggplot itu apa, kemudian nanti cara penggunaannya di dalam membuat suatu grafik visual dengan menggunakan ggplot2 ini seperti apa. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengantar dulu. Jadi nanti kita akan membahas lebih detail satu persatu mengenai komponen-komponen yang ada di dalam ggplot. Komponen yang pertama ini adalah plot. Jadi plot itu merupakan plot atau kanvas. Jadi istilahnya itu kanvas kosong di mana berbagai grafik itu dapat digambar di atasnya. Jadi kanvas kosong. Jadi kalau kita mau menggambar itu kan harus ada media untuk menggambarnya, entah itu kertas, entah itu kanvas untuk melukis, entah itu papan tulis atau tembok, yang lain sebagainya. Nah, di dalam ggplot2 ini media untuk menggambarnya ini adalah plot atau kanvas. Jadi nanti dia berada di lapisan paling bawah. Di lapisan paling bawah di dalam
grafik yang dibuat dengan menggunakan ggplot2. Nah, kemudian komponen yang kedua ini adalah data itu sendiri. Jadi data atau informasi yang akan ditampilkan dalam grafik. Jadi kalau di dalam ggplot2 ini, data yang akan ditampilkan di dalam grafik ini bentuknya sudah harus berupa data frame ya. Nah, teman-teman sudah belajar juga mengenai data frame di dalam R. Nah, itu nanti bisa teman-teman pelajari kembali bagi yang lupa. Karena nanti di ggplot2 data yang bisa diproyeksikan atau data yang bisa divisualisasikan dengan menggunakan ggplot2 ini hanya jika, jadi hanya ketika datanya berbentuk data frame. Jadi kalau datanya masih berbentuk list, masih berbentuk vektor atau masih berbentuk faktor gitu ya, itu tidak bisa diplot di dalam ggplot2. Jadi datanya harus berupa data frame. Nah, kemudian komponen yang ketiga itu adalah komponen aesthetic. Nah, komponen aesthetic ini nanti dia yang memberikan yang memberikan sisi estetika, tampilan, yang membentuk tampilan dari grafik yang dibuat dengan ggplot2. Jadi komponen grafik itu ada X, Y, dan warna. Jadi ggplot ini yang akan kita pelajari ini masih terbatas pada grafik 2 dimensi ya, grafik 2 dimensi. Jadi grafik 2 dimensi itu ya data yang kemudian diplotkan di dalam diagram kartesian gitu kan. Yaitu yang memiliki sumbu X dan sumbu Y serta warna. Warna yang membedakan elemen-elemen data. Nah, jadi warnanya ini nanti berdasarkan data yang kita miliki. Misalnya kita ingin memetakan atau membuat grafik jumlah penduduk di dalam satu kecamatan gitu kan. Berarti mungkin nanti bisa dibagi per desa. Berarti sumbu X-nya itu adalah desa, sumbu Y-nya itu adalah jumlah penduduk gitu kan. Dan warnanya itu bisa dijadikan dari atribut yang ada. Misalnya desa, artinya nanti setiap desa dia akan memiliki warna yang berbeda. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana cara penggunaannya. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya ini adalah layer. Layer adalah objek grafik itu sendiri. Jadi layer itu adalah data dan estetik yang kemudian dibinding atau digabungkan di dalam sebuah layer. Jadi sesuai dengan namanya, objek-objek itu disusun dalam bentuk lapisan atau layer. Jadi nanti ada layer-layer, kita bisa menambahkan berbagai macam variasi gitu kan di dalam data yang kita tampilkan, data yang kita visualisasikan. Nanti layer-layernya itu variasinya itu nanti akan disusun dalam bentuk layer. Nah, seperti halnya ketika misalnya teman-teman gambar lah, taruhlah misalnya teman-teman gambar misalnya gambar pemandangan gitu kan. Yang pertama teman-teman kan tentu bikin sketsnya dulu gitu kan. Nah, kemudian nanti diwarnai. Kemudian nanti setelah diwarnai nambah objek lagi, misalnya yang tadinya hanya pemandangan gunung saja misalnya, kemudian akan ditambah misalnya ditambah orang, ditambah mobil dan lain sebagainya. Itu kan ditempel di atas lapisan gambar yang sudah atau teman-teman menggambar di atas lapisan gambar yang sudah teman-teman buat gitu kan. Nah, itu prinsip kerjanya sama, ggplot seperti itu. Jadi kita menambah layer-layer. Nah, jadi nanti setiap lapisan objek itu memiliki dua jenis objek ya, yaitu geom atau bentuk geometri. Jadi nanti kalau di dalam grafik itu ya bentuk geometrinya ada garis, ada batang gitu kan, kemudian ada poin dan lain sebagainya, banyak. Jadi di slide yang minggu lalu saya bagikan itu kan ada berbagai macam jenis dari visualisasi data. Nah, kemudian ada juga stat. Stat itu adalah suatu fungsi untuk melakukan transformasi statistik terhadap data input. Jadi data yang kita miliki di dalam bentuk data frame itu umumnya bentuknya masih mentah ya. Bentuknya masih mentah. Nah, ketika ingin ditampilkan di dalam suatu visualisasi data, kita bisa menampilkan data itu secara apa adanya. Jadi mentahannya ya ditampilkan itu bisa. Atau kita bisa mentransformasi dulu. Misalnya dicari rata-ratanya per kategori misalnya, atau dicari jumlahnya per kategori lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan transformasi statistik. Nah, contoh lagi misalnya ya, tadi kita ingin melihat jumlah penduduk untuk kita memiliki jumlah data penduduk untuk satu kabupaten misalnya.
Nah, kemudian data jumlah penduduk per kabupaten itu ternyata isi datanya itu adalah data jumlah penduduk dalam satu kabupaten itu isi datanya adalah data per desa misalnya. Data per desa. Nah, artinya kalau misalnya kita ingin menampilkan per kecamatan, maka kita harus melakukan penjumlahan. Nah, itu salah satu bentuk transformasi statistik yang paling sederhana. Kita melakukan agregasi data. Jadi desa-desa yang berada dalam satu kecamatan dijumlah untuk kita bisa mengetahui data yang ada di dalam satu kecamatan. Oke, ini saya berikan gambaran singkat bagaimana kemudian ggplot itu bekerja, gitu, membentuk suatu grafik. Nah, jadi kalau kita ulangi lagi di sini ya, komponen inti yang ada di dalam ggplot itu adalah yang 3 atas. Jadi komponen minimalnya itu yang plot, data, dan aesthetic. Jadi layer itu sifatnya opsional. Jadi, tapi paling banyak digunakan sebenarnya layer itu, karena variasi-variasi datanya itu nanti akan tergantung pada layer. Tapi ini sifatnya opsional. Nah, komponen dasar yang paling pokok di dalam ggplot itu adalah 3 ini, yaitu plot, data, dan aesthetic gitu kan. Plot, data, dan aesthetic. Plot itu kanvas kosongnya, kemudian data itu ya informasi yang akan ditampilkan, kemudian aesthetic itu adalah komponen dari data yang akan ditampilkan. Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, warnanya apa. Nah, misalnya seperti ini, kita punya data seperti ini. Ini data kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Nah, ketika kita ingin melakukan plotting, memplotting namanya ya, memproyeksi atau memproyeksi, menampilkan, itu sama. Jadi ketika kita ingin memproyeksikan data ini ke dalam suatu grafik dengan menggunakan ggplot, maka yang harus kita ingat pertama adalah bahwa apa? Ggplot itu dia mendukung untuk grafik 2 dimensi. Artinya di sini ada sumbu X, sumbu Y. Yang pertama. Jadi karena di sini ada banyak atribut ya, ada tahun, ada nama provinsi, nama kabupaten atau kota, nama kecamatan, nama kelurahan, luas wilayah, kepadatan per wilayah, dan lain sebagainya, maka kita harus memilih atribut-atribut mana yang kemudian ingin kita proyeksikan. Kita harus memilih 2 atribut, 3 atribut, satu atribut nanti sebagai X, sumbu X, 1 atribut sebagai sumbu Y, dan 1 atribut nanti sebagai color. Nah, color ini tidak wajib sifatnya. Yang wajib itu adalah sumbu X, sumbu Y. Si color itu nanti hanya untuk mempercantik saja. Nah, kita harus memilih sumbu X-nya mana, sumbu Y-nya mana. Oke, misalnya contoh di sini kita memilih luas wilayah dalam kilometer persegi itu sebagai sumbu X. Kemudian kita memilih kepadatan jiwanya itu sebagai sumbu Y. Nah, jadi di sini kita akan melihat distribusi kepadatan penduduk di Jakarta itu seperti apa sih dari tabel ini. Nah, kemudian nama kabupaten atau kota ini dijadikan sebagai atribut atau parameter untuk warna. Nah, jadi nanti karena kabupaten atau kota ini nanti dijadikan warna, maka nanti daerah yang sama, misalnya di sini Jakarta Pusat, itu nanti akan digambarkan di dalam warna yang sama. Kepulauan Seribu, sama-sama Kepulauan Seribu, di sini meskipun datanya berbeda-beda, yang ada di sini ada kelurahannya beda-beda, kecamatannya beda-beda, tapi nanti dia akan divisualisasikan di dalam warna yang sama. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya contohnya seperti ini, coba kita lihat yang ini dulu deh. Nah, kita yang lihat yang sebelah kanan. Jadi kita bisa menggunakan variasi layer dengan objek geohistogram yang kiri. Kemudian poin yang kanan, poin itu titik. Jadi kita membuat scatter plot. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, oh ternyata kepadatan jiwa tadi jadi sumbu X, kemudian luas wilayah dari sumbu Y, dan kemudian warnanya ini akan ditentukan, akan dikelompokkan berdasarkan nama kabupaten atau kota. Sama yang ada di sini, dia hanya beda bentuk saja. Ini bentuknya histogram, ini bentuknya scatter plot gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui ini persebaran kepadatan penduduk itu seperti apa sih di Jakarta. Oh, jadi di sini banyak kecamatan yang luas wilayahnya itu kecil, di sini kan berarti kecil ya, tapi kepadatan penduduknya sedang. Nah, jadi di sini kita bisa melihat scatter plot. Jadi dari sini kita bisa mengetahui informasi mengenai kepadatan penduduk
di Jakarta dilihat dari luas wilayahnya. Jadi kalau misalnya yang di sini misalnya ada satu titik di sini, berarti membacanya ada satu daerah yang luas wilayahnya itu sangat luas sekali, tapi kepadatan penduduknya rendah, gitu kan. Kepadatan penduduknya rendah. Jadi di Jakarta itu yang banyak apa? Yang banyak adalah luas wilayahnya itu kecil, gitu kan. Tapi kepadatan penduduknya juga tidak terlalu tinggi. Tapi ada juga nih daerah yang udah luas wilayahnya kecil, tapi kepadatan penduduknya sangat tinggi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekali lagi, sumbu X, sumbu Y, kemudian warna ini kita yang menentukan tergantung dari data apa yang kemudian mau kita tampilkan. Informasi apa yang ingin kita sajikan di dalam visualisasi data yang kita buat. Itu ya, jadi ini kurang lebih apa namanya, bagaimana kemudian dari bentuk tabel yang seperti ini ditransformasikan ke dalam bentuk grafis yang seperti ini. Jadi perlu diingat bahwa karena ggplot ini adalah 2 dimensi maksimal ya, meskipun nanti bisa 1 dimensi, misalnya kalau pie chart itu kan berarti ya 1 dimensi ya. Histogram ini sebenarnya juga 1 dimensi ya. Tapi kita apa namanya menentukan dari data yang kita miliki, dari tabel data yang kita miliki, dari atribut-atribut yang ada, kita pilih mana nanti yang akan dijadikan sumbu X, mana yang akan dijadikan sumbu dan mana bagian data yang kemudian nanti akan digunakan untuk memberi warna itu color. Jadi kalau misalnya kita tentukan namanya itu D, nama kecamatan ini itu menjadi warna, maka nanti warnanya akan lebih banyak gitu kan, karena jumlah apa namanya jumlah kecamatannya lebih banyak. Apalagi E juga nanti bisa digunakan sebagai warna kalau misalnya kita ingin setiap kelurahan itu warnanya beda-beda. Tapi nanti grafiknya jadi estetikanya hilang gitu kan, karena terlalu ruwet gitu, kebanyakan warna. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam penjelasan komponen ggplot secara lebih detail, ini coba saya setelkan satu video. Ini video ini cukup bagus. Ini saya dapat dari course yang ada di DigiLab. Ini memberikan gambaran secara garis besar bagaimana kita menggunakan fungsi yang ada di dalam ggplot. Nah, mungkin kita simak ini dulu supaya teman-teman dapat gambaran dulu, sehingga nanti ketika kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih detail sudah ada gambaran sebelumnya. Data akan menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti jika divisualisasikan. Salah satu cara populer untuk memvisualisasikan data adalah dengan ggplot2. ggplot2 adalah versi kedua dari package R yang bernama ggplot. Huruf GG dalam ggplot2 adalah singkatan dari Grammar of Graphics. Artinya, ggplot2 adalah sebuah tata bahasa atau struktur untuk mengkonstruksi grafik. Sama seperti tata bahasa pada umumnya yang menyingkat sebuah kalimat menjadi beberapa jenis kata, seperti kata benda, Bisa kedengaran ya kata suaranya nama, ya videonya. kata sifat, dan makro peletakannya. ggplot2 juga memecah grafik menjadi beberapa objek dan menyusunnya kembali. Langkah pertama dalam membuat grafik tersebut adalah menyediakan kanvas kosong yang biasa dinamakan plot, menggunakan fungsi ggplot2. Setelah itu, kita bisa menambahkan lapisan-lapisan grafik di atasnya yang bernama layer. Pada saat menambahkan layer, kita harus mendefinisikan beberapa hal, antara lain data, yaitu tabel data mana yang ingin kita visualisasikan menjadi sebuah grafik. Aesthetic mapping, yang biasa disingkat menjadi AIS, yaitu proses memetakan tabel data ke dalam grafik. Misalnya, kolom profesi kita petakan ke dalam absis atau sumbu X. Kemudian, kolom usia dipetakan ke dalam ordinat atau sumbu Y. Kita juga bisa menentukan kolom yang menjadi acuan untuk pembeda warna. Misalnya, kita memilih kolom gender. Geometry, yang disingkat menjadi geom, untuk menentukan jenis grafik yang kita inginkan. Misalnya grafik titik, grafik garis, atau grafik batang. Statistical transformation, yang disingkat menjadi stat, yang digunakan untuk memerintahkan R agar melakukan transformasi data ketika membuat grafik. Misalnya, dengan menggunakan stat count, R langsung mengubah sumbu Y menjadi frekuensi munculnya data di sumbu X dari seluruh tabel data.
Tentunya, jika menggunakan stat count, kita tidak boleh mendefinisikan aesthetic mapping untuk sumbu Y. Position, yang digunakan untuk mengatur peletakan objek pada grafik. Misalnya, menentukan apakah grafik batang akan dipisah sesuai kategori atau saling menumpuk. Format code ini bisa dituliskan dengan format yang berbeda-beda juga. Misalnya, kita bisa menentukan data dan aesthetic mapping ketika membuat plot. Atau, langsung mengganti penulisan layer dengan geometri yang memang diinginkan. Penerapan proses di atas akan berbeda antara grafik titik, garis, batang, dan lingkaran. Ingin tahu secara detail cara pembuatan grafik-grafik tersebut? Kunjungi wikilab.id dan mulai karirmu sebagai data scientist hari ini. Oke ya, itu tadi apa namanya? Ini bicara itu nih. Teman-teman tadi kelihatan nggak? Ini jangan-jangan saya salah nih. Kelihatan nggak tadi? Kelihatan, Pak. Bisa ya, videonya bisa tampil ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, soalnya ini kok tiba-tiba keluar dari slide-nya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi adalah apa ya namanya logikanya ya, alur logika bagaimana kita menggunakan ggplot2. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah kita perlu untuk mendefinisikan plotnya. Jadi plot ini adalah komponen paling dasar di ggplot2. Jadi tanpa plot, seluruh grafik tidak akan bisa ditampilkan. Ya. Jadi dengan demikian, plot ini dapat dianalogikan sebagai kanvas. Nah, plot ini dibuat dengan function ggplot. Nah, jadi ggplot ini adalah kata kunci atau fungsi yang dimiliki oleh ggplot2. Jadi nama package-nya itu ggplot2, tapi nama fungsinya itu adalah ggplot. Nah, jadi ini yang ada di kanan bawah ini adalah cara untuk mendefinisikan kanvas atau mendefinisikan plot di dalam ggplot. Jadi kita cukup panggil saja ggplot. Tapi terlebih dahulu harus kita import ya library-nya ya. Library-nya harus kita import dulu. Jadi ggplot, atau bisa juga kita mendefinisikan satu variabel, kemudian kita panggil fungsi ggplot itu dan dimasukkan di dalam variabel yang kita definisikan. Nah, jadi ggplot ini ketika tidak digabungkan dengan komponen yang lain seperti aesthetic, kemudian data, layer, dan lain sebagainya, maka yang ditampilkan hanya layar kosong seperti ini saja. Jadi ini kanvas kosong, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian sebelum kita mulai menambahkan komponen-komponen yang lain, kita bisa memformat plot itu supaya lebih intuitif. Yang pertama, kita bisa menambahkan judul di dalam plot. Nah, di sini di dalam ggplot itu ada satu layer. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat di sini ya contoh apa namanya sintaksnya ggplot kemudian plus labs. Labs ini adalah layer, lapisan layer yang nanti akan ditempel di atas kanvas ggplot ini. Nah, layer itu nanti jenisnya banyak-banyak. Jenisnya macam-macam ya. Ada labs tadi, kemudian ada geometri bentuknya dan lain sebagainya. Nah, ini labs ini adalah layer atau function layer itu yang menghasilkan komponen teks yang ada di dalam kanvas. Nah, itu ya. Jadi misalnya di sini komponen yang bisa didefinisikan di dalam kanvas itu adalah title dan subtitle. Jadi di sini kita memberikan nama, artinya dengan menggunakan layer labs ini kita memberikan judul di sini. Luas wilayah versus kepadatan penduduk DKI Jakarta. Nanti maka akan muncul seperti ini. Jadi kode program yang ada di bawah ini dia menghasilkan tampilan grafis yang ada di atas. Ya, nah jadi kita gunakan objek plotnya. Nah objek plotnya ini bisa langsung seperti ini ya, bisa langsung ggplot seperti ini. Atau misalnya teman-teman tadi di slide sebelumnya itu ggplot itu di assign ke dalam satu variabel p misalnya, ya maka yang dituliskan di sini adalah p.
P plus labs. Nah, kemudian isi dari layernya ini apa didefinisikan di sini. Jadi di sini kita bisa menambahkan title dan subtitle. Nah, subtitle itu nanti akan muncul yang lebih kecil di pojok kiri atas ini. Nah, ini cara menambahkan judul di dalam plot atau di dalam kanvas yang kita miliki. Nah, jadi sekali lagi ini tanda plus ini adalah operator untuk menambahkan komponen lain ke dalam plot. Nah, komponen lain itu ya bisa aesthetic, bisa layer. Ya. Oke. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, plot ini dapat disimpan di dalam suatu variabel. Plot ini dapat disimpan di dalam satu variabel. Jadi komponen plot dan layer bisa disimpan saja di dalam satu variabel. Nah, ini adalah contoh ya. Kita memiliki satu variabel plot Jakarta. Nah, teman-teman harus ingat bahwa komputer itu membaca program secara berurut, secara sekuensial. Artinya di sini ketika kita mendefinisikan suatu variabel di sini plot titik Jakarta, kemudian kita assign ggplot ini, maka plot Jakarta ini dia sudah menjadi objek. Sudah menjadi objek yang berupa plot atau berupa kanvas yang dihasilkan oleh eksekusi fungsi ggplot ini. Nah, ketika kita ingin menambahkan objek lain ke dalam plot, maka kita menambahkan objek labs ini ke dalam variabel plot Jakarta yang sudah kita definisikan di sini. Nah, kemudian hasil penambahannya ini plot Jakarta plus labs ini itu kita gunakan untuk mengisi kembali plot Jakarta ini. Artinya apa? Artinya plot Jakarta ini yang tadinya itu hanya berisi ggplot saja, yang hanya berisi kanvas kosong saja, sekarang dia berisi kanvas kosong ditambah dengan ini. Nah, kalau misalnya kita langsung masuk ggplot, masukkan ggplot di sini bisa enggak? Ya bisa itu kan. Tapi nanti ketika di bawahnya, ketika misalnya ada assignment lain di bawahnya untuk variabel plot Jakarta ini, maka nanti yang atas-atasnya itu tidak akan terikut. Maaf, Pak. Ya, share screen-nya nggak muncul. Oh, share screen-nya nggak muncul? Ya. Oke, sorry. Ya. Oh, nggak muncul ya. Bentar. Oh iya, nggak muncul nih. Saya ulang berarti dong. Jadi sampai mana ya? Nah, saya ulang dari sini ya. Sorry. Oke ya. Baik, nggak apa-apa. Jadi video tadi itu adalah cara kerja ya, cara kerja dari ggplot. Nah, jadi di cara kerja ggplot itu kita bisa melihat bagaimana kemudian antar komponen itu disusun gitu kan. Jadi komponen-komponen itu disusun. Yang pertama adalah plot. Kanvas atau landasannya, dasarnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi plot ini adalah komponen paling dasar di ggplot tool. Jadi tanpa plot itu seluruh grafik tidak akan bisa ditampilkan. Nah, sehingga dengan demikian plot ini dapat dianalogikan sebagai kanvas gambar yang kemudian akan diisi dengan bagian-bagian grafik yang lain. Nah, ini plot ini dibuat dengan function ggplot ini ya. Jadi kita memanggil function ggplot ini, maka nanti kita langsung akan mendapatkan kanvas kosong seperti ini. Kanvas kosong. Nah, kemudian jika tidak digabungkan dengan komponen yang lain, maka tampilannya akan terlihat sebagai kotak kosong saja seperti ini. Nah, ggplot ini bisa langsung didefinisikan seperti ini, ggplot seperti ini, atau mungkin kita bisa mendefinisikan satu variabel, misalnya P, atau mungkin bisa variabel yang lain, dan kemudian kita assign variabel itu dengan ggplot ini atau dengan objek kanvas ini, sehingga nanti P ini dia akan berubah menjadi kanvas kosong yang merubah menjadi variabel yang berisi objek berupa kanvas itu. Nah, kemudian sebelum kita menggambar grafik yang lain, mungkin kita bisa menambahkan beberapa informasi di dalam kanvas yang kita miliki. Salah satu informasi yang bisa ditambahkan itu adalah judul ya. Jadi salah satu kriteria visualisasi data yang bagus itu kan ada judulnya. Jadi orang bisa tahu, bisa mendapatkan gambaran dengan lebih jelas sebenarnya yang mau divisualisasikan itu apa.
Nah, jadi kita bisa menambahkan judul dalam plot dengan menggunakan cara seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan satu layer yang namanya labs. Nah, labs ini nanti akan memberikan labs ini adalah function atau layer untuk menghasilkan komponen label teks untuk ditambahkan ke dalam kanvas atau ke dalam plot. Nah, jadi teksnya ditambahkan di sini. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya adalah ggplot tadi kita mendefinisikan ggplot dulu, kemudian ditambah. Nah, jadi operator tambah ini fungsinya untuk menambahkan komponen lain ke dalam plot yang kita miliki. Nah, kita menambahkan satu layer labs, yang mana layer itu berisi judul dari kanvas yang kita buat. Nah, selain title itu labs itu juga bisa digunakan untuk menambahkan subtitle. Nah, plot itu juga bisa disimpan di dalam satu variabel ya, tadi sudah saya kasih satu contoh. Jadi komponen plot dan layer itu bisa disimpan ke dalam satu variabel supaya lebih ringkas, supaya lebih rapi. Nah, ini adalah contohnya. Jadi misalnya di sini kita membuat satu plot titik Jakarta, kemudian plot ini sudah kita assign dengan objek ggplot, maka plot Jakarta ini akan berubah menjadi objek kanvas. Nah, objek kanvas ini kemudian digunakan di sini, di baris yang kedua. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa eksekusi program oleh komputer itu dieksekusi secara berurut ya, secara sekuensial. Nah, jadi di sini di baris pertama plot Jakarta ini sudah diisi ggplot2, diisi objek kanvas, kemudian di bagian yang di di layer yang kedua, nah plot Jakarta ini ditambah dengan ini layernya ini. Nah, artinya plot Jakarta itu sekarang sudah berisi ini objek kanvas yang sudah disimpan di dalam plot Jakarta ini. Ini nanti nge-replace ya. Jadi ini nge-replace plot Jakarta yang tadinya berisi cuma ggplot saja, sekarang di-replace isinya ggplot ditambah dengan layer. Nah, di-replace dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini bisa dilakukan di R. Nah, sehingga nanti ke bawah akan terus seperti itu. Ketika kita menambahkan layer-layer, maka ya tinggal ditambah saja. Sehingga lebih ringkas. Itu contoh ya. Contoh bagaimana kita membuat plotting dengan menggunakan satu variabel. Nah, kemudian kita juga bisa memformat sumbu X dan sumbu Y. Jadi memformat ya. Jadi secara default, kalau misalnya kita tidak melakukan formatting, maka sumbu X dan sumbu Y itu namanya akan sesuai dengan nama kolom di dalam data frame. Nah, kadang-kadang nama kolom itu kan jelek ya untuk ditampilkan di visual. Nah, itu kita bisa menggunakan layer labs tadi ya. Jadi labs itu bisa title, bisa subtitle, bisa juga digunakan untuk memformat sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita bisa menuliskan di dalam format yang lebih bagus lagi, tidak sesuai dengan nama tidak sesuai dengan nama kolomnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ya, yang pertama plot Jakarta kita inisiasi dengan ggplot. Kemudian setelah kita inisiasi dengan ggplot, kita tambah layer labs di sini untuk menambahkan judul. Nah, kemudian kita tambah layer lagi untuk memformat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita tampilkan. Nah, kalau kita memanggil plot Jakarta ini, maka otomatis grafiknya akan tampil. Gitu ya. Nah, jadi ini kodenya seperti ini. Kodenya dieksekusi secara berurutan. Oh ya, teman-teman, kalau coding di R itu diusahakan yang rapi ya. Jadi sebenarnya misalnya kita bisa saja nih layernya itu kita definisikan di sini semua. Bisa saja kita definisikan di sini semua, tapi kodenya akan jadi berantakan. Ini jadi tidak rapi. Nah, sehingga perlu difragmentasi seperti ini supaya jadi lebih rapi. Nah, komponen yang selanjutnya, komponen yang kedua ini adalah komponen aesthetic mapping ya. Komponen aesthetic mapping. Nah, jadi plot ini memerlukan dua input sebagai bahan bakunya agar bisa digunakan lebih jauh, yaitu data dan aesthetic mapping. Jadi plot, data, dan aesthetic mapping seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mereka bertiga ini adalah komponen dasar dari ggplot yang kemudian bisa digunakan untuk membuat visualisasi data. Nah, jadi untuk memasukkan data ke dalam plot, nah kita menggunakan parameter data ini ya. Kemudian kita masukkan data frame-nya. Jadi di sini adalah data frame.
Nah, data frame itu teman-teman bisa ngambil dari mana? Sumbernya bisa dari file Excel, kemarin udah praktek ya. Jadi file Excel kemudian di-convert ke dalam data frame. Nah, nanti kita punya data di situ. Nah, kemudian ini contohnya ggplot data. Nah, penduduk DKI ini isinya adalah data frame tadi. Data frame yang sudah saya tampilkan di depan tadi. Ini bentuknya data frame diambil dari file Excel atau file CSV. Jadi kalau teman-teman menggunakan converter Excel atau CSV ke dalam R, maka hasil dari proses konversi itu nanti sudah secara otomatis berbentuk data frame. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita memetakan X, Y, dan color dengan fungsi IS dan menampilkan hasil plottingnya. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan aestheticnya, maka kita menggunakan fungsi ini, AES ini. Fungsi AES ini, kemudian kita tentukan X-nya itu kolom apa, kemudian Y-nya kolom apa, dan yang menjadi kolom, yang menjadi warna dari grafik kita itu nanti kategorisasi warnanya itu berdasarkan kolom apa. Nah, contoh ini misalnya ini contoh kode yang lengkap mulai dari ggplot. Jadi kalau kita mendefinisikan kanvas kosong kan ggplotnya kosongan ya, kita tidak mendefinisikan parameter-parameter di sini. Nah, tapi karena kita akan menambahkan aesthetic, maka kita menambahkan parameter yang di sini. Yang pertama ggplot kita definisikan dulu, kemudian di dalamnya kita tambah nih dengan data. Datanya apa? Oh, datanya penduduk DKI. Nah, kemudian kita panggil fungsi AES itu di dalam pemanggilan fungsi ggplot ini. Jadi setelah data penduduk, kemudian kita kasih koma, nah kemudian kita panggil nih fungsi AES-nya. X-nya kita isi dengan kolom luas wilayah, artinya luas wilayah ini adalah kolom yang terdapat di dalam data frame penduduk DKI ini. Harus sama persis, karena kalau tidak sama persis nanti tidak akan bisa terbaca oleh R. Ya, jadi luas wilayah ini adalah nama kolom yang ada di dalam data frame penduduk DKI. Kemudian Y-nya kepadatan jiwa. Kemudian color-nya, warnanya, oh berarti nanti color-nya dari nama kabupaten atau nama kotanya. Nah, nanti yang dijadikan sebagai kategorisasi warnanya. Nah, jadi yang selanjutnya ya, layer. Setiap layer terdiri dari objek-objek ini ya. Geom, bentuk geometri seperti garis, line, batang, bar, dan lain sebagainya. Kemudian stat atau suatu fungsi untuk melakukan transformasi statistik. Jadi tadi sudah saya kasih contoh, ini ada contoh yang lain. Contoh yang cukup sederhana adalah transformasi data untuk kepadatan jiwa. Dari angka menjadi range atau interval per 5 ribuan. Dulu mungkin di statistik teman-teman pernah belajar mengenai distribusi frekuensi ya. Nah, ini bisa juga digunakan seperti ini. Jadi yang 8041 misalnya ada kepadatan jiwa 8041 per kilometer. Nah, nanti diubah menjadi interval. Nah, transformasi ini disebut dengan binding. Binding itu proses untuk membuat distribusi frekuensi. Jika kita tidak ingin mengubah apa-apa, stat yang kita gunakan ya tidak usah diisi atau diisi dengan identity. Identity itu ya as is apa adanya. Nah, kemudian position. Position ini adalah posisi dari beberapa data yang memiliki nilai yang sama. Jadi jika diplot sebagai scatter plot misalnya, tentunya data-data itu akan menumpuk di satu titik. Tapi nanti kita bisa mengubah-ubah. Ada positionnya, ada identity, ada jitter dan sebagainya. Nanti coba kita lihat. Nah, jadi seperti ini alurnya. Plot kita melakukan plotting dengan menambahkan data dan aesthetic. Nah, kemudian di atas plot yang sudah ada data dan XY-nya itu, XY sama color-nya itu, kita bisa menambahkan layer. Mau layernya dibuat bentuk geometri histogram, mau dibuat scatter plot, mau dibuat line chart dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari layer. Nah, jadi di dalam tahap yang pertama untuk di plot ini kita baru mendefinisikan data sama XY-nya. Tapi kemudian di bagian layer ini nanti kita tentukan bentuk visualisasinya mau seperti apa. Apakah mau pakai histogram, mau pakai scatter plot, mau pakai line chart dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuk geometri yang digunakan untuk layer ini ada beberapa. Jadi beberapa daftar geometri yang bisa diberikan, yang bisa digunakan di dalam ggplot itu adalah point untuk menggambarkan grafik berupa titik yang menunjukkan hubungan antar variabel atau scatter plot ya. Scatter plot ini biasanya grafik yang sangat sangat bermanfaat untuk kita mengetahui karakteristik data di awal ini.
Nah, kemudian ada line, diagram garis, kemudian highline, diagram garis horizontal, kemudian bar, diagram batang, dan histogram. Nah, kemudian jenis transformasi statistiknya itu adalah identity, itu tidak melakukan transformasi apapun, jadi data ditampilkan mentahan saja. Kemudian bin, membagi data menjadi interval. Kemudian sum, itu menjumlahkan nilai-nilai sesuai dengan kategorinya. Misalnya tadi saya kasih contoh, kita menjumlahkan nilai atau jumlah penduduk di masing-masing desa untuk mendapatkan total penduduk untuk satu kecamatan di dalam suatu kabupaten misalnya. Kemudian summary, melakukan summary dari semua nilai Y untuk setiap titik data X. Dan masih banyak lagi transformasi statistik yang bisa dilakukan di dalam R dengan menggunakan ggplot ini. Nah, kemudian position. Nah, position ini ada beberapa juga, tapi yang sering digunakan itu 3. Jadi yang pertama identity, tidak merubah posisi, jadi kalau misalnya ada yang menumpuk ya dibiarkan saja. Kemudian ada jitter. Jitter itu merubah posisi dengan jarak acak tertentu dari posisi awal. Ini digunakan untuk memberikan kejelasan jika banyak titik yang overlapping. Jadi jitter itu mengatur bagaimana nanti posisi grafik di dalam plot. Dari satu grafik, dari satu komponen grafik dengan komponen grafik yang lain itu posisinya seperti apa, posisi relatifnya. Kemudian stack itu menyusun posisi dalam suatu tumpukan. Oke, mungkin ini udah agak sedikit advance ya. Nanti kita coba lihat yang dasarnya saja. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan tadi sintak-sintak tadi untuk membentuk suatu grafik. Jadi yang pertama ini adalah scatter plot. Yang pertama tentunya kita baca dulu penduduk DKI ini dari CSV seperti ini. Nah, maka otomatis penduduk DKI ini nanti dia menjadi suatu data frame. Nah, kemudian data frame itu kita masukkan ke dalam ggplot ini. Datanya penduduk DKI, AS-nya itu adalah luas wilayah dalam kilometer persegi. Kemudian Y itu kepadatan jiwa dalam kilometer persegi, dan color-nya itu nama kabupaten. Nah, ini baru tahap pertama. Tahap selanjutnya adalah kita menggunakan atau menambahkan layer ya, menambahkan layer ke dalam kanvas yang sudah diisi data ini. Di dalam layer ini kita menentukan tadi ya bentuk grafiknya seperti apa. Kita menentukan bentuk grafiknya adalah point, berarti nanti kita akan membuat scatter plot seperti ini. Atau mungkin kita bisa kita bisa menghemat ya, bisa menghemat sintaks. Artinya kita tidak perlu plot kemudian plus layer seperti ini, tapi langsung pakai geopoint. Nah, geopoint ini adalah shortcut ya. Shortcut untuk membuat plotting atau membuat grafik di dalam bentuk scatter plot. Jadi geopoint. Geometrinya dalam bentuk point, geopoint seperti ini. Nah, nanti start position-nya itu juga bisa didefinisikan di sini, apakah mau identity, apakah mau sum, posisinya juga sama, apakah mau identity atau mau jitter dan lain sebagainya bisa didefinisikan di sini. Jadi penggunaannya cukup mudah. Kita definisikan aja dari ggplot, tentukan datanya apa, kolom XY-nya apa, menggunakan fungsi AES, color-nya apa, itu kan. Kemudian tentukan layer untuk bentuk datanya seperti apa. Apakah mau point, mau line chart dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa menambahkan tadi ya labs tadi ya, themes dan labs untuk mempercantik grafik. Nah, jadi supaya label-labelnya ini menjadi lebih bagus lagi. Nah, kode programnya seperti ini. Jadi setelah setelah sintaks yang terakhir ini, layer ini, atau mungkin kita menggunakan geopoint, nah, maka kemudian kita tambah. Jadi di sini, jadi ya masih ingat ya, tanda plus atau tanda tambah ini digunakan untuk menambahkan objek ke dalam plot yang sudah kita buat. Jadi kita menambahkan objek tema di sini. Tema itu ya untuk menambil estetik. Nanti mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Dan kemudian labs tadi, labs itu untuk memperbaiki format dari judulnya, XY-nya, sehingga data yang atau grafik yang dihasilkan itu lebih bagus. Nah, teman-teman bisa bandingkan yang ada grafik ini dengan grafik yang ini. Tentunya informasi yang ditampilkan sama, tapi di sini dia terformat dengan lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, grafik yang kedua adalah histogram. Jadi cara bikinnya bagaimana? Cara bikinnya sama. Hanya kita menggunakan, kalau tadi geom point, kita menggunakan geom histogram. Nah, geom histogram itu ada satu parameter namanya bin width.
Jadi bandwidth itu digunakan untuk menentukan interval datanya seberapa. Jadi kalau 5.000 berarti nanti interval datanya per 5.000. Kalau kita isi 10.000 ya interval datanya per 10.000 interval. Jadi misalnya kalau misalnya kita menentukan di sini bandwidth-nya atau intervalnya 5.000. Ketika nanti itu ada data misalnya 10.012, maka nanti dia akan masuk interval 10.000 sampai 15.000 seperti itu di dalam histogram ini. Ya. Nah, untuk histogram itu kita hanya perlu menentukan X saja, karena histogram itu sudah pasti dia akan dilihat sumnya. Jadi kita hanya menentukan X-nya kalau histogram. Nah, histogram ini sebenarnya juga bisa diformat supaya warna-warni. Nanti teman-teman bisa lihat di Dikilab-nya. Nah, kemudian jenis grafik yang selanjutnya adalah line chart. Nah, jadi di sini line chart atau grafik garis itu adalah tipe visualisasi yang sangat baik untuk menggambarkan impact ya, atau pengaruh dari perubahan satu variabel dari satu titik ke titik yang lain. Nah, variabel yang paling umum digunakan di sini itu adalah waktu. Untuk line chart ya, apa namanya? Jadi kalau bedanya line chart dengan bar chart apa? Bedanya line chart dengan bar chart itu kalau line chart itu antara satu titik dengan titik yang lain dia punya keterkaitan. Misalnya dari sisi waktu dan lain sebagainya. Kita ingin melihat tren misalnya pertumbuhan ekonomi atau tren misalnya produksi permintaan barang misalnya dari waktu ke waktu, maka kita jangan menggunakan bar chart tapi kita menggunakan line chart. Karena yang kita ingin lihat adalah trennya. Nah, untuk membuat line chart standar kita menggunakan geom vertical line dan stat identity atau yang bisa diwakili dengan function geom line. Nah, ini adalah contoh data yang digunakan untuk line chart ya misalnya. Jadi di sini kita ingin melihat inflasi bulanan yang ada di Indonesia dan Singapura misalnya. Di Indonesia Januari inflasinya segini, Februari, Maret dan seterusnya. Nah, nanti kita akan mappingkan di dalam line chart. Nah, caranya seperti ini. Caranya tidak berbeda dengan kita membuat scatter plot, hanya ada beberapa perbedaan. Kalau misalnya kita menggunakan AES, maka kita perlu menambahkan grup. Nah, groupingnya. Grupnya apa? Kalau misalnya di sini ada data seperti ini. Jadi kalau misalnya datanya itu cuma 2 ya, bulan sama inflasi, maka kita tidak perlu menambahkan grup. Tapi kalau datanya itu ada tambahan misalnya negara atau tambahan yang lain, maka kita perlu menambahkan grup. Supaya apa? Supaya line chart-nya itu jadi sesuai dengan kategori data yang ada di sini. Misalnya di sini ada Indonesia dan Singapura, maka nanti line chart-nya ini juga misah. Inflasi di Indonesia sendiri, inflasi di Singapura sendiri. Kalau kita tidak definisikan grupnya, maka nanti biasanya grafiknya nggak akan muncul. Grafiknya nggak akan muncul. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, geom plus line untuk membuat line chart ini. Yang pertama perlu kita definisikan AS-nya dulu, informasinya dulu. X-nya apa, Y-nya apa, color-nya apa, dan grup. Grup itu biasanya nanti sama dengan color. Kalau color-nya negara ya berarti grupnya sama negara. Itu ya, semoga tidak bingung. Jadi cuman seperti ini saja. Sama dengan yang tadi, kita cuman menambahkan objek geom line saja di dalam line chart ini kalau kita ingin membuat line chart. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini bulannya ini enggak urut ya, acak gitu. Jadi trennya susah dibaca itu karena bulannya enggak urut. Nah, biasanya seperti itu sih ya, karena ini bukan numerik kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini mungkin bukan satu variabel yang bisa diurutkan ya, R nggak bisa baca ini. Kecuali kalau teman-teman menggunakan format tanggal yang bisa dibaca oleh R. DD, MM, YY itu nanti biasanya otomatis sudah terurut. Tapi kalau misalnya format tanggalnya seperti ini, kemungkinan tampilnya di sini acak. Acak berdasarkan apa? Berdasarkan abjad di sini. Berdasarkan abjad. Nah, jadi yang ya abjadnya A, April, Agustus ya di depan. Nah, supaya benar bagaimana ya? Supaya benar kita harus reformatting dulu urutan tanggalnya ini. Kita bisa menggunakan faktor ya, untuk memperbaiki urutan bulan. Nah, jadi sebelum kita masukkan data ke dalam ggplot, masukkan data ke dalam kanvas, maka kolom tanggalnya itu kita buat faktor dulu.
kita urutkan dulu seperti ini caranya. Nah, ini tentunya teman-teman masih kemarin sudah pernah ya membuat ini di praktikum sebelumnya. Inflasi Indo, kemudian ada tanda dolar berarti dari data frame ini, data frame inflasi Indo ini, kemudian ada tanda dolar diikuti bulan, berarti bulan ini adalah kolom dari sini. Nah, kemudian kita merubah levels-nya. Nah, masih ingat ya levels. Levels dari faktor. Nah, kemudian kita tuliskan di sini secara manual. Oh, berarti diurutkan dulu Januari, Februari, Maret, April, Mei, seterusnya sampai Oktober. Nah, baru setelah ini kita plot ke dalam kanvas dengan cara yang tadi. Nah, maka di sini datanya sudah benar. Sudah urutan bulannya itu sudah sesuai. Nah, jenis grafik yang selanjutnya itu adalah bar chart dan pie chart. Jadi bar chart dan pie chart ini sebenarnya sama ya. Sebenarnya cara bikinnya sama. Fungsinya itu sama menggunakan geobar. Tapi hanya nanti koordinatnya yang berubah. Nanti kita lihat. Jadi bar chart atau grafik batang adalah suatu tipe visualisasi yang sudah umum digunakan, yang sangat baik untuk melakukan perbandingan data multi kategori. Sedangkan pie chart ini berguna untuk melihat rasio dari multi kategori. Jadi kalau bar chart itu kita melihat nilai absolutnya ya, perbandingan nilai absolutnya. Kalau dengan menggunakan pie chart, maka kita melihat nilai rasionya. Untuk menghasilkan bar chart maupun pie chart itu kita bisa menggunakan function geombar. Jadi function ini akan menghasilkan sebuah layer untuk kita tambahkan ke dalam plot. Nah, secara default stat yang digunakan oleh geombar ini adalah count. Sehingga bar chart hanya akan menghitung jumlah baris data per poin X dan tidak membutuhkan aesthetic mapping Y. Nah, ini sama seperti histogram ya berarti ya. Jadi tidak membutuhkan aesthetic mapping Y. Kecuali kalau misalnya kita definisikan. Jadi kalau Y-nya itu tidak definisikan, maka otomatis nanti akan menjadi count. Tapi kalau Y-nya itu didefinisikan, ya nanti akan Y-nya yang digunakan. Nah, di sini pie chart dihasilkan dengan mengubah koordinat geobar ke polar. Nah, jadi nanti akan kita lihat. Nah, ini contoh bar chart ya. Nah, jadi sama, datanya diplot. Kita baca datanya, kemudian ke dalam sebuah data frame. Kemudian data frame-nya itu dimasukkan ke dalam satu ggplot. Nah, kemudian tinggal ditambahkan layer geobar di sini. Tambahkan layer dengan menggunakan fungsi geobar. Maka akan menghasilkan tampilan data seperti ini. Nah, yang pie chart, nah itu kita tinggal menggunakan plot chord polar ini. Jadi setelah geobar, kemudian kita tambahkan satu layer lagi, yaitu chord polar ini. Nah, sehingga ketika kita sudah memiliki geobar, kemudian kita tambahkan chord polar di sini, maka otomatis dia akan berubah menjadi pie chart. Gampang sekali. Nah, jadi dia berfungsi sebagai Y, chord polarnya. Nah, di sini kalau kita ingin membuat rasio ataupun misalnya kita membuat kalau kita membuat bar chart seperti ini tadi ya, secara default itu dia akan menghitung. Tapi kita juga bisa menentukan sendiri dengan menggunakan fungsi agregat. Nah, fungsi agregat ini adalah fungsi yang ada di R ya, untuk mencari data agregat dari beberapa kolom yang ada di dalam data frame yang kita miliki. Nah, jadi ini contoh penggunaan fungsi agregat. Coba saya jelaskan fungsi agregat. Jadi data frame yang sudah kita gunakan pada plot itu seringkali harus dilakukan summary terlebih dahulu sehingga dapat diproses secara lebih mudah oleh layer di dalam ggplot. Misalnya tadi ya kita ingin mengagregasi jumlah penduduk masing-masing desa sehingga kita ketemu jumlah penduduk per kecamatan. Nah, tentunya ketika per kecamatan itu divisualisasi akan lebih bagus, akan lebih simpel daripada kita memvisualisasi data penduduk untuk seluruh data penduduk yang itu per desa. Nanti grafiknya akan jadi banyak banget. Nah, jadi fungsi summary yang bisa kita gunakan di sini adalah function aggregate yang memiliki minimal 3 input. X ini merupakan list dari kolom data yang ingin kita jadikan summary. Jadi X ini nanti kita pilih kolom apa yang akan masuk di sini. Kemudian fun ini adalah function summary-nya. Bisa sum, bisa min, ini adalah fungsi-fungsi statistik deskriptif. Kemudian by, berisi pasangan daftar field yang ingin kita gunakan. Contoh misalnya di sini. Di sini listnya itu adalah jumlah penduduk. Ya.
Kemudian by-nya itu adalah nama kabupaten kota. Kan listnya itu adalah nama kabupaten kota di sini, by-nya. Berarti kita ingin menjumlah penduduk yang di dalam data yang kita miliki itu terbagi per kecamatan, itu kita ingin jumlahkan per kabupaten kota sesuai dengan label kabupaten kota yang ada di kolom nama titik kabupaten titik kota ini. Nah itu ya. Jadi diagregasi berdasarkan apa? Nah ini contoh penggunaan fungsi agregat ya. Jadi agregat ini adalah fungsi agregasi atau fungsi agregat yang akan menghasilkan satu data frame baru. Jadi ini nanti kita akan memiliki satu data frame baru dari fungsi agregasi yang kita jalankan. Jadi tidak bercampur dengan data frame yang aslinya. Kemudian X ini berisi parameter X ini diisi dengan list. Nah kebetulan list ini isinya adalah satu variabel bernama rata-rata yang diambil dari kolom penduduk DKI. Jumlah ya, kolom jumlah di dalam data frame penduduk DKI. Kemudian fun ini adalah fungsi yang digunakan adalah rata-rata di sini. Di sini fun, min di sini. Kemudian list, dua kolom by yang digunakan di sini adalah kolom kabupaten kota dan kolom jenis kelamin. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan kabupaten kota dan jenis kelamin. Jadi kita bisa mengelompokkan data atau bisa mengagregasi data ya ke dalam beberapa variabel yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir adalah membagi grafik dengan faceting. Jadi, kalau misalnya kita memiliki data seperti ini kan kadang-kadang agak susah dibaca. Misalnya kita ingin tahu Jakarta Barat saja. Jakarta Barat yang warna merah. Nah, susah ini nyari warna merah di sini. Nah, maka kita bisa membuat grafik ini supaya dipecah seperti ini ke dalam kategori yang ada di sini. Jadi, kalau di sini contohnya dipecah ke dalam per kabupaten ya, grafik per kabupaten di sini. Nah ini namanya faceting. Jadi kita memecah visualisasi data, display data itu berdasarkan kategori-kategori yang ada. Nah, sehingga di sini datanya itu bisa terbaca dengan lebih jelas, lebih mudah untuk dibaca. Nah ini contoh faceting di scatter plot. Nah jadi ada dua function untuk facet, yaitu facet wrap dan facet grid. Keduanya fungsinya sama, yaitu membagi subset menjadi layout kotak matriks seperti pada contoh. Nah, function grid ini memerlukan dua variabel misalnya, dan function wrap ini hanya memerlukan satu variabel. Jadi contoh di sini kita menggunakan function wrap. Nah, jadi setelah kita melakukan plot ya, sama seperti ini, yang baris pertama dan baris kedua ini, plot pertama dan plot kedua ini sama, seperti cara kita membuat scatter plot tadi. Nah, kemudian ketika kita ingin memecah, kita cukup memanggil ini plot ini, kemudian ditambah dengan layer face wrap ini. Nah, kemudian cara penulisan kolomnya seperti ini, ada tanda cacing ini ya, saya nggak tahu ini namanya apa. Tanda cacing ini kemudian diikuti dengan nama kabupaten kota. Artinya di sini nanti grafiknya ini akan dipecah dan satu pecahan ini mewakili satu kabupaten atau kota dengan menggunakan faceting di ggplot2. Baik, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Jadi simple ya, saya pikir penggunaan ggplot2 ini. ggplot2, jadi teman-teman perhatikan saja bagaimana layer-layer itu ditambahkan, kemudian data-data itu dimasukkan, pemilihan XY-nya, color-nya, kemudian bagaimana kemudian kita memecah, gitu kan, kalau misalnya ingin dipecah, bagaimana menambahkan layer-nya dan sebagainya. Monggo silakan, ada pertanyaan dari teman-teman? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya. Jadi kan tadi di ggplot itu tuh kan banyak banget fungsi-fungsinya. Berarti fungsi-fungsinya itu pas digunakan langsung merubah ke grafiknya tanpa merubah datanya dulu ya Pak? Iya. Jadi kita tidak perlu merubah datanya. Jadi kita langsung menggunakan fungsi-fungsinya saja. Gimana? Jadi nanti data awal yang kita masukkan itu tidak ada penambahan lagi. Kalau misalnya kayak kita pakai stat tadi yang di layar, jadi nanti data kita tuh tetap berbentuk seperti itu. Maksudnya data penduduknya tetap seperti itu tanpa ada kolom tambahan seperti itu.
Iya, betul, betul sekali. Jadi tidak ada kolom tambahan. Kecuali kita menggunakan agregat tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan agregat, itu sebenarnya data awal kita itu juga tidak berubah. Tapi kita membuat data baru, membuat satu data frame baru. Tapi tetap data awal yang kita baca dari CSV itu tidak berubah. Jadi dia hanya diproses saja dan langsung ditampilkan di dalam bentuk grafik. Gitu ya, Cindy ya. Nah, ada yang lain? Silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Monggo. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah ini tugas libur ya, liburan-liburan dikasih tugas. Enggak, ini silahkan aja di teman-teman coba lagi. Jadi semua yang saya sampaikan tadi itu saya ambil dari course ini ya, Data Visualization in Data Science using R di Deki Labs. Nah silakan nanti teman-teman coba dan selesaikan. Kemarin kan akun teman-teman trial kan, trial itu kan cuma bisa ambil 2 course yang berbayar. Nah, kan kemarin teman-teman udah ambil 2, jadi udah nggak bisa ambil lagi ya. Silakan nanti bikin satu akun baru lagi supaya bisa pakai yang trial. Nanti teman-teman bisa ambil 2 lagi. Insya Allah nanti saya masih mau pakai 1 lagi selain ini. Jadi setelah data visualization ini mungkin nanti saya akan pakai 1 lagi untuk tambahan belajar teman-teman sehingga saya harap nanti teman-teman bisa bikin akun baru. Jadi pakai email yang lain ya. Jadi jangan pakai email yang kemarin sudah digunakan. Bikin email gampang ya, semuanya udah bisa. Dan saya yakin banyak di antara teman-teman yang punya lebih dari 1 email juga. Jadi silakan nanti bisa pakai email yang lain untuk mendaftar akun trial baru supaya nanti kita bisa menyelesaikan 1 course ini. Sekali lagi ini nanti waktu trialnya itu kan 1 bulan. Nah, ini course ini kalau misalnya dikebut sehari pun selesai, saya pikir selesai. Ya, isinya tadi yang sudah saya sampaikan semuanya, supaya teman-teman juga ikut mencoba codingnya. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan ya untuk hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Sekali